Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam menu sarapan firman. Makanan sesungguhnya buat kita yang membuat hidup kita benar-benar hidup. Kita sedang membicarakan tentang Natal. Dan saya mengajak kita membaca dalam Matius pasal 1 ayat 23. Ini adalah berita yang dibawa malaikat kepada Yusuf. Bunyinya demikian, untuk waktu menyuruh Yusuf mengambil Maria sebagai istrinya. Bunyinya, hal ini mulai ayat 22. Matius 1 ayat 22 sampai 23. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saya beberapa minggu lalu terkagum dengan nama ini. Dan lebih kagum lagi adalah kenyataan fakta bahwa nama ini diberikan, dianugerahkan kepada kita. Waktu Yesus lahir, namanya adalah Immanuel. Waktu kita dilahirkan baru, kita diadopsi ke dalam keluarga Allah. Seperti umumnya keluarga, anak-anak itu selalu mewarisi, pada umumnya ya, nggak selalu, tetapi banyak budaya di dunia ini, anak-anak mewarisi nama bapaknya. Ya, jadi nama belakangnya itu, nama bapaknya itu dicantumkan di belakang nama anaknya, nama pribadi anaknya. Demikian juga nama Immanuel ini, dan semua nama dari Allah yang lain itu sebenarnya sudah terembel-embel atau terikut-ikut di belakang nama kita. Dia sudah lengket dengan kita. Saya membayangkan waktu kita diadopsi, kita akan punya akte lahir yang baru. Kita akan diakui sebagai anak dari si A begitu ya, bapak ini. Nah, waktu kita diadopsi, kita diterima ke dalam keluarga Allah. Kita punya surat lahir, akte lahir yang sah sekali. Dan nama kita pribadi ada, tapi juga nama bapak kita diberikan di belakang nama kita. Nama itu luar biasa. Kita baca sesuatu tentang nama itu dalam Matius 28 ayat 18 sampai 19. Waktu ini adalah peristiwa Yesus naik ke sorga. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus." Sampai situ nama itu bukan hanya kepadaku itu kepada Yesus, tetapi Yesus itu diwakili oleh namanya. Kalau nama Yesus disebut, itu sama dengan menghadirkan pribadi Yesus sendiri, kuasanya selengkapnya. Jadi nama itu mengandung segala kuasa di bumi dan di sorga. Kemudian waktu kita dibaptis ke dalam nama itu. Kita dibaptis ke dalam nama itu. Nama itu sudah lengket di belakang kita menjadi nama identitas kita yang baru. Dan bersama dengan itu kita perlu tahu bahwa segala kuasa di bumi di sorga itu melekat pada kita lewat nama itu, karena nama itu dianugerahkan kepada kita karena kita percaya kepada Yesus, kepada pengorbanannya di salib. Maka nama itu dengan semua fasilitas, semua kuasa, kekayaan, semua daya apapun itu di dalam nama itu menjadi milik kita. Cuma sayangnya kita tidak nyadar, kita tetap hidup seperti orang-orang dunia bawah. Kita tidak sadar bahwa nama itu nama ilahi, nama yang lebih dari kuasanya lebih dari seluruh alam semesta, diakui kepada siapa seluruh malaikat surga dan bumi itu gemetar kepada nama itu. Kita mendapat kehormatan, hak istimewa untuk menikmati kuasa yang sama di dalam nama itu. Walaupun kita tidak maha kuasa, tetapi kepada kita diberikan secukupnya. Maksudnya kapanpun kita butuh untuk apa itu ada. Kita sudah tinggal ambil sesuai porsi kita. Pada saat itu kita membutuhkan itu. Demikianlah waktu kita punya nama baru ini.
surat legalnya ada, tercantum, tidak bisa diubah oleh apapun. Dan surat legal itu tidak bergantung sama perasaan kita, tidak bergantung sama situasi kita, kondisi, kesehatan, keuangan, dan lain-lain. Tidak ada hubungannya. Surat itu legal dan dia independen atau dia terpisah, dia tidak terhubung, terkait dengan apapun. Saudara, Bapak, Ibu, Saudara, saya mendorong kita semua. Kita hidup bukan berdasarkan situasi, bukan berdasarkan perasaan kita. Jadi sebenarnya pada waktu kita merasa kalah, nama itu mengandung kuasa kemenangan di dalamnya. Jadi kita berhak karena nama yang kita sudah terima dengan anugerah yang gratis ya, yang maksudnya sudah dikerjakan oleh Yesus sepenuhnya. Nama itu punya kuasa untuk kemenangan, punya kuasa kemenangan yang kita butuhkan. Waktu kita merasa kalah, kita berhak. Berdasarkan akte lahir kita yang sah, kita berhak bilang, aku adalah pemenang. Pada waktu kita miskin, merasa miskin, kita berhak berkata, aku kaya. Waktu kita merasa lemah atau apa, kita berhak lewat karena nama itu, akte itu, nama di atas segala nama itu, beserta kita, dia mengandung segala kekuatan itu, maka pada waktu kita lemah kita berhak berkata, aku kuat. Dan seterusnya pada waktu kita takut, nama itu sudah pasti dan tidak bergantung sama perasaan. Kita merasa takut, tapi bukan berarti kita penakut. Kita adalah pemberani. Kita bisa bilang, aku berani di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan bahwa identitasku tidak bergantung sama perasaanku. Tetapi aku akan berlatih untuk hidup semakin lama semakin sesuai dengan identitasku yang baru, dengan akte lahirku yang baru. Puji Tuhan, ini adalah berkat besar untuk kita, suatu kehormatan, hak istimewa yang dikerjakan oleh orang lain, bukan kita yang memperolehnya dengan usaha kita, tetapi Yesus yang memperolehnya dengan pengorbanannya yang luar biasa, yang termulia di seluruh dunia ini. Dia yang memperolehnya dan untuk kita, sehingga kita sekarang bisa menikmati berkat-berkat sepenuhnya, selengkapnya di dalam nama itu. Mari kita hidup berdasarkan identitas ini, bukan berdasarkan situasi, perasaan kita, kondisi kita, fakta yang sekarang. Karena fakta ini akan berganti, besok fakta bisa lain lagi. Tetapi kebenaran yang tidak, kebenaran adalah sesuatu yang tidak bisa berubah, dan di dalamnya identitas kita yang baru itu adalah kebenaran. Itu fakta kekal, tidak berubah oleh hari, waktu, cuaca, keadaan, kelemahan. Tidak ada yang bisa mengubah itu. Puji Tuhan, ini renungan yang bisa saya bagikan pagi ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.